Shalom, salam sehat, salam damai sejahtera. Sejenak kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Jumat 20 Agustus 2021 tertulis dalam kitab Mazmur 117 ayat 1. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pernah dengar kata Allah Sebaot? Allah semesta alam, itu arti Sebaot. Allah yang menciptakan alam semesta, segala sesuatunya adalah ciptaan tangannya. Creatio ex nihilo, itu dari bahasa Latin. Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Manusia hanya bisa mengubah wujud A menjadi wujud B. Katakan yang menciptakan tumbuhan itu siapa? Tuhan. Yang menciptakan pakaian itu katakan manusia. Pakaian yang kita pakai ini terdiri dari bahan, katanya bahan dasarnya dari katakan kayu diolah menjadi benang, atau dari kapas menjadi benang, menjadi pakaian, dan seterusnya. Bapak Ibu, dalam hal kreasi ex nihilo ini, bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu yang manusia butuhkan, ya, menciptakan yang tidak ada menjadi ada, dan dikala Tuhan menciptakan sekali untuk selamanya. Dikala Tuhan menciptakan sekali untuk selamanya, itu luar biasa kan? Dia dikatakan juga sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kemuliaan Tuhan melingkupi segala sesuatunya. Bagi Dia segala kemuliaan, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur sampai selamanya. Tuhan layak dipuji dengan segala kemuliaannya. El Shaddai, Allah Maha Besar, layak dipuji dan layak disembah, layak diagungkan dalam kehidupan kita. Apa tindakan kita, apa respon kita atas segala karya Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Apa? Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Memuji Tuhan bukan hanya dengan mulut. Memberikan yang terbaik juga kepada saudara-saudara kita adalah memuji Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki karakter Tuhan menjadi dasar umat Allah dalam sejarah. Sebagai umat pilihan punya tanggung jawab moral, mewarisi, mengestafetkan segala karakter Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Memuji Tuhan dalam segala keberadaannya. Barangkali kesaksian dalam semua kita, ya, bagaimana kita menganggap hidup ini jangan anggap sebagai hal yang biasa-biasa saja, ya. Kesaksian pribadi, ya, apalagi di era pandemi ini, ya, kalau kita ke rumah sakit, ya, si pasien dengan beberapa selang oksigen ada di seluruh tubuhnya, dia
bergantung kepada selang-selang itu. Dan kalau kita mungkin dirupiahkan itu satu hari berapa ya, dibandingkan dengan kita yang puji Tuhan sehat, menghirup udara segar, tidak ada sedikit bayaran pun gitu ya. Jangan kita anggap itu sesuatu kekuatan kita, jangan. Tapi saya pribadi, dikala kita bisa bangun tidur, kita masih bisa gerak, pertama kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan masih berikan saya napas hidup, terima kasih ya Allah. Sejak kita bayi, ya, seorang ibu mengandung anak, kalau kita ingat si dokter untuk USG yang diperiksa adalah jantung si anak, bagaimana detak jantungnya normal apa enggak gitu ya. Jantung itu selalu bekerja sejak dia menjadi satu embrio atau janin hingga sekarang ya, jantung itu tidak pernah berhenti ya. Kita mungkin sebagai si pemilik jantung kita masih banyak istirahat, banyak ini. Coba kalau jantung kita nih istirahat, waduh kita istirahat selamanya deh ya. Itu amazing sekali. Bagaimana kita memaknai kehidupan ini dengan sesuatu yang luar biasa seperti itu ya. Memaknai kehidupan ini memang ya saya nggak bisa ngapa-ngapain tanpa dia, harus begitu. Harus ada pemikiran bahwa apapun yang saya raih pada saat ini semata-mata bukan karena kuat kuasa saya. Saya hidup di tengah pandemi sekarang, puji Tuhan, saya dan saudara-saudara ada melewati semua itu dengan segala kekuatan Tuhan. Walaupun kita kemas dengan selalu punya iman, punya imun dan rasa aman. Jadi iman, imun, aman itu bisa kita raih adalah kuasa Tuhan. Dan bagi teman-teman yang masih bergumul dengan segala kesehatannya, kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan mampu di kapan saja. Dan selalu saya bilang, ada penyakit, ada obatnya. Jangan pernah putus saja pun kalau kita dalam keadaan sakit. Puji Tuhan, kita akan optimis, akan hidup. Teman-teman pendeta pun banyak yang dikatakan positif COVID ya, tapi mereka optimis, mereka menjalani semuanya dengan baik, malah kesaksian mereka menganggap bahwa COVID itu dianggap aja sebagai penyakit influenza biasa gitu, tapi bukan berarti meremehkan, tapi artinya bagaimana untuk memupuk percaya diri dalam setiap yang terkena itu gitu ya. Jadi kita harus memberikan satu sumbangan positif, pikiran yang positif kepada dia agar dia senantiasa boleh tetap semangat untuk meraihnya seperti itu. Bapak Ibu, hidup kita yang pasti amazing. Hidup kita adalah suatu anugerah sekali, sesuatu yang luar biasa. Jangan mengatakan bahwa amazing itu hanya di Alkitab. Dikala kita menikmati kehidupan kita ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Untuk itu bagaimana memuji Tuhan dalam segenap kemuliaannya. Ada satu dari buku ND favorit saya juga ini, bagaimana menikmati kemegahan, bagaimana amazingnya dunia ini, dalam buku ND nomor 569, Ode bata tunglongang do rohaku. Ode bata tunglongang do rohaku, molohu bereng nati nopami, saluhut bitang hilap dohot ronggur, maka tindakon hasangapon mi. Marende ya Tuhan memuji ho, ode bata sangap doho. Marende ya Tuhan memuji ho, ode bata sangap doho. Tuhan itu sangat mulia. Ode bata sangap do
kita berdoa. Bagimu kemuliaan, bagimu syukur, hormat, segala pujian selamanya hanya kepada Allah si pemilik hidup. Terima kasih atas anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih Allah Sebaot yang melimpahkan kesehatan. Terima kasih Allah Sebaot yang memberikan pemulihan kepada teman-teman kami yang sakit. Mampukan mereka untuk tetap optimis meraih kesehatan walaupun di rumah sakit atau dirawat di rumah. Tumbuhkan keyakinan bahwa mereka layak memuji Tuhan dengan segala keberadaan mereka. Jangan biarkan mereka lemas, jangan biarkan mereka putus asa senantiasa. Biarlah anugerah Tuhan yang melimpahi kehidupannya, dan biarlah senantiasa Engkau memberikan kekuatan baru, juga penghiburan baru kepada orang-orang yang bergumul dikala ditinggalkan orang-orang terkasih mereka. Terima kasih karena kami tahu dikala kami jatuh tidak akan pernah sampai tergeletak. Dikala kami mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu lurus, tapi kalaupun jalan berliku, tapi Tuhan tetap membimbing kami. Terima kasih Allah, sembah sujud, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sehat. Met aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.